Yo, balik lagi sama gue Rizal dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga Bitcoin teman-teman, dan mungkin ditambah untuk Polkadot ya untuk pembahasan kali ini karena udah lama banget nggak bahas Polkadot. Market hijau royo teman-teman ya, mantap banget nih tuh ya, volumenya kita lihat ya, hijau menghijau teman-teman, terutama altcoin akhirnya mendapatkan money flow karena kita nanti akan bahas juga ya sedikit untuk Bitcoin Dominance yang udah mengalami penurunan lebih lanjut, makanya nih altcoinnya lumayan nih ya volumenya, dan kita lihat juga diiringi dengan dari sisi price action yang juga lebih menghijau ya. Jadi semoga tren positif ini masih bisa berlanjut setidaknya 1-2 minggu ke depan teman-teman. Kemarin udah saya bahas ya untuk Bitcoin dan juga XRP, dan hari ini kita lihat XRP juga harganya udah hampir $2,5 lagi ya, udah mau $2,5 lagi nih, tinggal beberapa persen lagi teman-teman ya. Kemudian untuk FOMC tadi malam intinya dari Jerome Powell masih belum ingin melakukan cut rate di bulan ini ya, jadi peluang besarnya di bulan September, dan ada kemungkinan 1 atau 2 kali cut rate di tahun ini teman-teman, dan sisanya masih sama ya seperti sebelum-sebelumnya omongannya gitu. Jadi nggak terlalu bisa diharapin memang nih si Jerome Powell nih, benar-benar kampret guys ya. Oke, kita lihat juga untuk Fear and Greed udah berada di level 58, which is ini kalau udah di level 60-61 ini harusnya udah masuk ke greed ya. Maybe kalau besok market lebih hijau lagi, ini udah dikit lagi masuk ke greed. Altcoin season masih di area 26 teman-teman. And then kita lihat juga di sini ya, untuk trending nih ada Bitcoin, wah ini ada koin Doraemon ya, baru lagi kah? Ethereum, XRP dan Dogecoin. Ini Dogecoin juga udah saya bahas 3 harian yang lalu nih ya, Dogecoin, LTC, XRP udah saya bahas juga teman-teman ya. And then kita langsung aja tanpa basa-basi ke Bitcoin Dominance dulu. Jadi ini memang sejuta harapan atau harapan sejuta umat teman-teman, akhirnya trendline keramat ini di breakdown dan dailynya dia closing di bawah. Next ini baru adanya red candle lagi, walaupun di sini sebelumnya ada area demand juga ya secara daily tapi ini dibablas teman-teman. Yang penting kita menunggu untuk closing besok seperti apa nih dailynya ya, semoga nggak gocekan seperti sebelum-sebelumnya, nanti dia closing di atas kemudian nextnya bull candle gitu, jangan sampai teman-teman ya. Untuk Bitcoin Dominance, jadi kalau kita lihat memang secara daily nih, kalau kita perhatikan lebih seksama di sini adanya bearish divergence nih teman-teman. Ini top to the top kita hubungkan, kemudian untuk RSI juga top to the top tuh teman-teman ya. Jadi memang adanya bearish divergence and then ya ini sangat-sangat hal yang kita tunggu-tunggu, akhirnya dia rejection breakdown dari trend line ya secara daily. Maka ini ada beberapa next area yang bisa kita pantau teman-teman, seperti di sekitar 64% ya. Kemudian di sini ada range tipis sebenarnya nih di sekitar 63,5% ya. Kemudian ada di sini di sekitar 62,1% gitu ya. Jadi ini beberapa area target penurunan untuk Bitcoin Dominance setidaknya secara short term. Kita lihat tadi ada bearish divergence secara daily yang cukup besar, dan dia juga udah breakdown dari sini. Jadi hopefully ya dari sini kita masih mendapatkan follow up yang cukup baik. Setidaknya dia revisit balik deh di antara dua area support ini dulu teman-teman ya. Untuk si Bitcoin Dominance nanti baru kita pantau apakah memang dari sini dia naik ya seperti ini, sekedar retest kemudian dia masih lanjutin drop lagi ngejar 62%, itu udah bagus banget teman-teman, setidaknya 1-2 minggu ke depan ya. Semoga ini yang kita dapatkan, dan tentu hati-hati ya di range area ini. Kemudian kalau kita lihat 4 jamnya pun kita bisa lihat ya, ini clear banget teman-teman. Ini adalah previous low-nya, dia sudah mampu di take out tuh, kita lihat ya, ini di break. Kemudian di sini ada area demand juga. Ini sebelumnya sempat adanya bull candle nih, tapi akhirnya di break juga, menandakan oke, secara short term ini udah pindah ya dari yang tadinya uptrend nih menjadi downtrend teman-teman. So ini bisa menjadi area pantauan terdekat untuk time frame 4 jam nih. Ini ada area tahanan kecil sebelumnya ya di 64,5%, 64,44%, sekitar area itu. Ini perlu sekali diantisipasi, takutnya ada pemantulan di range itu. Tapi nanti kita lihat kalau 4 jamnya dia malah bablas teman-teman, jepret bablas, wah ini ya next target ini 64% bisa dipantau nih
Maka kalau ini yang dibablas duluan nih, ini satu udah bablas, ini dua udah bablas teman-teman. Ya, antisipasi pemantulan nanti ketika dia revisit balik di sini. Ya, jadi contohnya gimana bro di sini? Ini kan dibablas nih, ya. Kemudian ini dibablas lagi. Nah, ini antisipasi nextnya di sini. Apakah di area sini atau selanjutnya lagi nanti adanya sedikit pullback atau retracement. Maka kalau ini yang terjadi maka nanti untuk altcoinnya mungkin akan sedikit terkoreksi. Ya, jadi pantau area pertama, kedua, ketiga ini. Ya, untuk antisipasinya. Sekali lagi, ya karena kita lihat dia udah break dan so far baru break nih, ya. Nanti kan somehow pasti adanya retracement, teman-teman. Oke. Untuk Bitcoin akhirnya dia tadi bikin ATH baru ya di 112.000. Nah, ini kurang lebih masih sama seperti pembahasan saya di awal bulan ini dan di awal kuartal 3 nih, sekitar 9 hari yang lalu nih. Ya, ini di sini ada saya jabarkan, saya ada bahas secara weekly, daily untuk Bitcoin dominance dan juga Bitcoin dengan beberapa narasi yang cukup positif dan ya di sini memang peluangnya sangat cukup besar ya, cukup besar untuk new ATH dan 9 hari setelah saya upload benar-benar kita mendapatkan new ATH teman-teman. Tentu dengan pembahasan dan juga analisa dari teknikal yang kemarin juga sudah saya bahas. Maka kalau kita lihat sebenarnya di sini dari pergerakan sideways yang membosankan dia udah break ya, break dari range-nya, break dari resistance strong-nya secara daily closing juga oke banget ya nih bull candle-nya. Kemudian di sini slightly break ya dari previous ATH-nya walaupun cuma sekedar tail candle. Ya, jadi momentumnya ini masih strong banget, teman-teman. Tentu ini masih strong, maka harapan kita adalah dia masih bisa dapetin push untuk bikin higher high yang baru ataupun kita bisa bilang new ATH, teman-teman. Ya, karena kita lihat so far ini masih sangat-sangat strong ya. Belum adanya kita lihat pelemahan. Justru ini baru break. Ya, namanya baru break ya, gimana kita bisa tahu ada pelemahan? Tentu kita lihat juga sinyal ataupun informasi yang diberikan dari candlestick, ya rejectionnya masih kecil kayak gini kok gitu kan. Ngapain kita coba menebak wah ini udah top dan lain sebagainya. Ini baru juga break. Ya, dari kemarin-kemarin dia up nih, recovery, retest, up lagi, creating base cukup boring nih 1 minggu kurang lebih. Akhirnya di sini closing candle bullish ya tadi pagi. So ini yang kita expect untuk dia bisa masih dapetin mungkin sedikit retracement atau creating base kecil sebelum dia push lagi ke atas. Ya, jadi kalau misalkan nanti dia push lagi ke atas and Bitcoin dominance ini masih lanjut turun, ya kita akan melihat fear and greed udah memasuki greed. Ya bisa dibilang seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian untuk secara hourly 4 jam, nah ini 4 jam lebih detail lagi teman-teman. Di sini kan sebelumnya resist strong, ini dibablas juga, ya, di flip menjadi support. Ini kita lihat dia retest, ya, di previous all time high-nya dia cuman baru break tipis banget. Oke. Nah sekarang untuk si Bitcoin kita lihat, ya, di sini sebelumnya kalau kita gambarkan juga adanya triangle pattern dia break, itu kan. Dia break dengan impulsif, closing 4 jam juga strong. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Adanya 5 bearish candle, 5 candlestick yang kecil-kecil kayak gini menandakan oke. Memang adanya selling pressure di situ, tapi nggak sesignifikan itu, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa expect di sini either dia creating base atau ya kita bisa bilang sedikit retracement aja, maybe di sekitar 110-an aja, teman-teman. Semoga mendapatkan buying power yang oke lagi di situ. Ya, untuk bisa run up dengan skenario secara daily tadi untuk bisa ngejar new all time high lagi, teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat secara momentum pun ini udah jelas banget kok. Di sininya impulsif, kemudian turunnya korektif, teman-teman. Ya. Jadi let's see, tinggal kita menunggu follow up. By the way, besok udah hari Jumat, teman-teman. Kemudian lusa udah Sabtu Minggu lagi. Jadi mungkin kita lihat besok marketnya gimana gitu. Tapi kalau misalkan besok cuman sideways doang, maybe sideways akan berlanjut gitu masuk sampai Minggu dan Seninnya baru nanti kita lihat movementnya yang lebih impulsif seperti apa. Ya, cuman kita lihat dulu besok reaksinya di hari Jumat seperti apa. Ya, hopefully masih bisa run up lagi, lanjut hijau lah, teman-teman. Gitu ya. Cuman palingan itu yang bisa saya komentarin untuk Bitcoin secara daily maupun hourly. Ini momentumnya juga masih strong banget. Dan ya 1 jamnya pun kita lihat ya di sini. Tuh lebih jelas. Di sini adanya tekanan jual. Tapi somehow nggak ada follow up yang impulsif lagi dari selling pressure-nya. Ini jual,
Ya, dia perlahan naik, kemudian ada orang jual. Masih ketahan aja di atas EMA21. Yang menandakan oke, selling pressure yang pertama lumayan oke, kemudian next lagi nggak ada follow up untuk orang buang barang. Ya, every time orang buang barang ini di sini ada aja yang beli teman-teman. Makanya mulai ketahan dia. Ya, tinggal kita lihat follow up-nya sebenarnya, dan mungkin bisa ditambahkan boleh seperti ini juga, trendline resisten lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman lihat dia break lagi, ya ini akan berpeluang untuk bikin ATH baru lagi teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan lihat untuk Polkadot. Ini udah lama banget ya nggak bahas Polkadot guys. Apa kabar Polkadot? Saya juga udah lama nggak lihat chartnya teman-teman. Oke ya, push dulu. Yap, Polkadot. Wah, ternyata Polkadot ya, dari pembahasan terakhir di sini kan dia udah break ya dari support quote-nya kan $3,6 something. Ini udah break di April ya. Kemudian 22 Juni dia bikin another lower low baru guys. Waduh ya, dia bikin lower low baru nih. Tuh. Tapi syukur adanya bullish engulfing, kemudian dia start rebound ya, dan ya kita lihat juga ya market hijau ya ini ikutan rebound. Syukurnya ya Polkadot ikutan rebound juga guys. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah di sini, akan coba saya markingin dulu ya teman-teman di sini. Ini sebelumnya kan area support resistance. Ini lagi di retest nih sama si Polkadot teman-teman. Di 3,6 sampai $3,71. Ya. Once area ini mampu di break, maka next area ini kita bisa lihat secara daily area supply-nya di sini. 3,86 sampai $4 lah dibuletin, $4 teman-teman. Ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk beberapa next area target. Tapi minimal kalau memang kita dapetin satu push lagi baru adanya koreksi gitu teman-teman ya. Ini bisa dia bikin break seperti ini, baru adanya sedikit retracement before dia going up lagi di $4,2 teman-teman. Tentu di sini juga udah good news banget. Kenapa sih bilang kayak gitu? Sisi lainnya dia akhirnya mampu break dengan impulsif terhadap EMA21. Kalau kita lihat pada pergerakan terakhir di Mei 2025, Juni 2025 ya. Di sini memang sempat terlihat break terhadap EMA21, tapi tidak sekuat ini candlesticknya teman-teman. Yang menandakan power kali ini mungkin ya karena faktor juga ya, momentum dari market akhirnya kembali lagi. Kemudian juga dengan harga Polkadot yang jauh lebih rendah, ya akhirnya di sini bisa mendapatkan buying power dengan berbagai macam tadi hal yang tadi saya sampaikan. Akhirnya dapetin momentum yang jauh lebih strong ketimbang beberapa pergerakan sebelumnya. Nah, ini yang kita lihat pada Polkadot, peluangnya cukup besar untuk bisa ngebawa ke 3,9 sampai $4 secara daily time frame teman-teman. Ya, untuk si Polkadot. Kemudian kita lihat untuk hourly. Nah, ini hourly-nya dia udah mulai tipis-tipis nih naiknya. Cuman ya good news-nya adalah ini previous high-nya dia akhirnya mampu di break tuh secara 4 jam. Jadi kalaupun secara short term maybe Jumat Sabtu Minggu ini gitu ya, Polkadot gak dapetin momentum yang oke untuk dia run up lagi gitu ya, sesegera mungkin up ke sini, maka nggak heran ya kalau memang kita akhirnya mendapatkan pullback atau retracement dulu teman-teman ya, before dia decide untuk bikin higher high baru. Karena high sebelumnya udah di break nih. Ya, tinggal kita melihat seperti ini, dan kita bisa pantau di bull candle movement yang tercipta pada 9 Juli ini. Ya. Kemudian juga kita lihat di sini ada EMA21 time frame 4 jam. Jadi ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya di sekitar 3,48 sampai $3,53. Ya, ini bisa menjadi area pantauan. Kemudian kalau kita lihat secara internal swingnya, gunakan Fibo seperti biasa, dan retracement 0,5 pas. Ya, berarti di sini adanya confluence secara Fibo, area, kemudian EMA21 juga time frame 4 jam. Ya, itu bisa menjadi area pantauan sebenarnya untuk Polkadot ya. Paling itu teman-teman bisa saya sampaikan untuk update Polkadot, Bitcoin ya, dan juga Bitcoin dominance. Tentu kita selalu bersiap setelah dia bikin high atau ATH baru adanya koreksi tipis masih oke ya, before dia akan adanya rebound lagi. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.